Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, langsung saja. Hari ini kita akan belajar IPA tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa. Nah, subbab klasifikasi makhluk hidup yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu klasifikasi 5 kingdom tentang animalia dan kunci determinasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi secara sistematis. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang animalia atau hewan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ada protista, monera, fungi, plantae. Nah, kali ini kita akan membahas tentang animalia atau hewan. Nah, animalia memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai membran inti atau yang disebut dengan eukariotik, tidak memiliki klorofil, dan bersifat heterotrof. Nah, berbeda dengan plantae atau tumbuhan, animalia tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga animalia itu makan dari organisme lain, sehingga animalia disebut dengan makhluk heterotrof. Nah, pengelompokan hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu hewan tidak bertulang belakang yang disebut dengan invertebrata dan hewan bertulang belakang yang disebut dengan vertebrata. Pengelompokan hewan yang pertama yaitu hewan tidak bertulang belakang atau yang disebut invertebrata. Hewan invertebrata mempunyai struktur anatomi yang lebih sederhana. Nah, kelas dari hewan invertebrata yang pertama yaitu filum Porifera. Contohnya yaitu Calcarea, kemudian filum Annelida, contohnya cacing tanah dan lintah. Kemudian ada filum Protozoa, itu contohnya amoeba. Kemudian filum Arthropoda, ciri-cirinya itu kakinya beruas-ruas. Contohnya itu kupu-kupu, serangga, dan kepiting. Kemudian ada filum Coelenterata. Ciri-cirinya yaitu hewan yang berongga dan mempunyai racun. Contohnya adalah ubur-ubur dan anemon laut. Selanjutnya yaitu filum Mollusca. Filum Mollusca mempunyai ciri-ciri bertubuh lunak, tubuhnya ditutupi dengan cangkang. Contohnya adalah siput dan juga cumi-cumi. Selanjutnya yaitu filum Echinodermata, yaitu hewan yang tubuhnya berduri dan habitatnya di air. Contohnya yaitu bintang laut. Selanjutnya yaitu filum Platyhelminthes. Contohnya adalah cacing tanah. Dan yang terakhir yaitu filum Nemathelminthes. Contohnya yaitu cacing tambang dan juga cacing kremi. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang hewan yang bertulang belakang atau yang disebut dengan vertebrata. Nah, anggota-anggota dari hewan bertulang belakang itu ada kelas Pisces atau disebut dengan ikan. Nah, ciri-ciri dari Pisces yang pertama yaitu hewan ini hidupnya di air. Kemudian bernafasnya dengan menggunakan insang. Kemudian reproduksinya itu secara ovipar atau bertelur dan tubuhnya ditutupi dengan sisik. Contoh dari Pisces yaitu ada hiu, kemudian ikan lele, ikan kakap, dan juga sebagainya. Selanjutnya yaitu kelas amfibi. Nah,
Ciri-ciri dari kelas amfibi yaitu hewannya itu hidup di dua alam, bisa di air dan juga di darat. Kemudian pernafasannya itu bisa menggunakan insang saat di air dan menggunakan paru-paru serta kulit saat berada di darat. Kemudian reproduksinya itu secara ovipar atau bertelur dan tubuhnya ditutupi dengan sisik. Contohnya yaitu ada katak dan juga salamander. Kelas yang ketiga yaitu reptil. Nah, ciri-ciri reptil itu adalah hidupnya di darat, kemudian bernafas dengan menggunakan paru-paru, kemudian reproduksinya itu secara ovovivipar, artinya bertelur dan juga melahirkan. Yang terakhir yaitu tubuhnya ditutupi dengan sisik. Contoh reptil yaitu ada buaya, ada kura-kura, dan juga ular. Lanjutan dari kelas vertebrata selanjutnya yaitu aves atau unggas. Nah, hewan yang termasuk ke dalam kelas aves itu hidupnya di darat. Kemudian bernafas dengan menggunakan paru-paru, reproduksinya itu secara ovipar atau bertelur. Dan yang paling penting adalah tubuh dari aves itu ditutupi dengan bulu. Contoh dari hewan yang termasuk kelas aves itu ada ayam, kemudian ada bebek dan juga angsa. Nah, kelas yang terakhir yaitu kelas mamalia. Nah, kelas mamalia mempunyai ciri-ciri hidupnya di darat, kemudian bernafas dengan menggunakan paru-paru, reproduksinya secara vivipar atau melahirkan. Tubuhnya ditutupi dengan rambut serta mempunyai kelenjar susu. Nah, contoh dari mamalia yaitu ada manusia, kemudian ada sapi, lumba-lumba, paus, dan juga kelelawar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kunci determinasi. Nah, di dalam pengklasifikasian makhluk hidup, kita dapat menggunakan kunci determinasi. Apa itu, Bu, kunci determinasi? Jadi, kunci determinasi merupakan suatu kunci yang digunakan untuk bisa menemukan filum atau divisi, kemudian kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Nah, cara untuk menggunakan kunci determinasi yang pertama yaitu kita harus mengetahui nama bagian yang akan diamati, kemudian mencocokkan dengan ciri-ciri yang ada pada kunci determinasi. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang cara penggunaan kunci determinasi. Nah, di slide ini anak-anak kita coba untuk menerapkan penggunaan kunci determinasi. Jadi, dapat kalian lihat pada kotak warna biru itu ada ciri-ciri dari hewan. Ciri-ciri yang pertama yaitu yang A bersifat homoiotermis, yang B bersifat poikilotermis. Nomor 2, yang A hidupnya di darat, yang B hidupnya di air. Yang ketiga, yang A memiliki rambut atau bulu, yang B memiliki zat tanduk, dan seterusnya. Nah, kunci determinasi yang ingin kita cari yaitu tentang aves atau unggas. Nah, kita mulai dari yang paling atas, yang nomor 1, yaitu aves atau unggas itu bersifat homoiotermis. Berarti kunci yang kita pilih yaitu 1A. Kemudian berlanjut yang kedua yaitu aves atau unggas itu hidupnya di darat. Sehingga 2A yang kita pilih. Selanjutnya dari nomor 2A atau 3
Kita tarik ke bawah lagi, ciri-ciri selanjutnya yaitu Aves atau unggas itu memiliki rambut atau bulu. Sehingga yang nomor keempat kita tarik, Aves tidak ada kelenjar susu. Sehingga kesimpulannya kunci determinasi dari Aves itu adalah 1A, 2A, 3A, dan 4B. Akhirnya ditemukan kelas Aves. Sekian pembelajaran IPA hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya anak-anak. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.